Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Di sini saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dengan nama saya yaitu M. Samrin, MPM 20 815 Prodi Teknik Industri, mata kuliah Fisika Dasar semester 1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian pembelajaran dari fisika dasar. Yang pertama yaitu besaran dan sistem satuan. Fisika yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda di alam, gejala-gejala, kejadian-kejadian alam, serta interaksi dari benda-benda di alam. 2. Fisika merupakan ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat dan interaksi antar materi dan radiasi. 3. Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan, eksperimental, dan pengukuran kuantitatif, atau disebut metode ilmiah. Fisika dibagi dua, yaitu klasik sebelum 1920, di mana posisi dan momentum partikel dapat ditentukan secara tepat. Yang kedua, ruang dan waktu merupakan dua hal yang terpisah. Itu disebut dengan hukum Newton. Sedangkan fisika yang kedua yaitu kuantum, setelah tahun 1920. Ketidakpastian posisi dan momentum partikel. 2. Ruang dan waktu merupakan satu kesatuan. Ini disebut dengan dualisme gelombang partikel, teori relativitas Einstein. Lalu kita masuk ke besaran dan satuan. Besaran ialah sesuatu yang dapat diukur melalui atau dinyatakan dengan angka kuantitatif. Contohnya seperti panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Mengukur yaitu membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Besaran fisika baru terdefinisi jika ada nilainya atau besarnya, ada satuannya. Contoh, panjang jalan 10 km, di mana angka 10 sebagai nilai dan kilometer sebagai satuan. Sedangkan untuk satuan yaitu ukuran dari suatu besaran ditetapkan sebagai satuan. Contoh, meter, kilometer disebut dengan satuan panjang. Detik, menit, jam disebut dengan satuan waktu. Gram, kilogram disebut dengan satuan massa, dan lain-lain. Sistem satuan ada dua macam, yaitu yang pertama sistem metrik. A yaitu MKS disebut dengan meter kilogram sekon, dan B CGS cm gram sekon. 2. Sistem non-metrik yaitu sistem British. Lalu masuk ke sistem internasional atau SI. Sistem satuan MKS yang telah disempurnakan, yang paling banyak dipakai sekarang ini, dalam SI ada 7 besaran pokok berdimensi dan 2 besaran pokok tak berdimensi. Berikut 7 besaran pokok dalam sistem internasional dan besaran pokok tak berdimensi. Dimensi, di mana cara besaran itu disusun oleh besaran pokok. Guna dimensi ada dua, yaitu untuk menurunkan satuan dari suatu besaran, dan 2. Untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Metode penjabaran dimensi ada 2, dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri. 2. Setiap suku berdimensi sama. Sedangkan untuk besaran turunan, besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Berikut contoh A tidak menggunakan nama khusus, dan B mempunyai nama khusus. Berikut besaran turunan dan dimensi. Dan berikut satuan besaran turunan. Dan ini tabel faktor penggali dalam satuan internasional. Contoh soal berikut yaitu tentukan dimensi dan satuan dalam SI untuk besaran turunan berikut. Carilah A gaya, B berat jenis, C tekanan, D usaha, dan E daya. Berikut pembahasannya. 2. Contoh soal kedua yaitu buktikan besaran-besaran berikut adalah identik. A. Energi potensial dan energi kinetik. B. Usaha dan energi dan kalor. Berikut pembahasannya. Dan sekarang kita masuk ke bab 2 yaitu vektor, di mana besaran saklar dan vektor. Besaran saklar, besaran yang cukup dinyatakan oleh besarnya saja. Contohnya waktu, suhu, volume, laju, energi. Catatan, saklar tidak tergantung sistem koordinat. Sedangkan besaran vektor, besaran yang dicirikan oleh besar dan arah.
Contoh, kecepatan, percepatan, gaya. Catatannya, vektor tergantung sistem koordinat. 2. Penggambaran dan penulisan notasi vektor. Di gambar tersebut, di mana titik P sebagai titik pangkal vektor, titik Q sebagai ujung vektor, tanda panas sebagai menjadi arah vektor. Panjang PQ sama dengan PQ besarnya panjang vektor. Notasi vektor A huruf tebal, A huruf A pakai tanda panah di atas, A huruf miring. Catatan, untuk selanjutnya notasi vektor menggunakan huruf tebal. Berikut adalah beberapa catatan. A yang pertama, dua vektor sama jika arah dan besarnya sama. Dan B, dua vektor dikatakan tidak sama jika satu besar sama arah berbeda, dua besar tidak sama arah sama, tiga besar dan arahnya berbeda. Selanjutnya operasi matematik vektor. 1. Operasi jumlah dan selisih vektor. 2. Operasi kali. Jumlah dan selisih vektor, metodenya yaitu ada 4. 1. Jajaran genjang, 2. Segitiga, 3. Poligon, dan 4. uraian. Berikut metode pertama yaitu jajaran genjang. Dan ini metode kedua dan metode ketiga. Dan ini adalah metode keempat. Untuk perkalian vektor dibagi dua. Perkalian vektor saklar dengan vektor. Yang kedua perkalian vektor dengan vektor. Di mana vektor dengan vektor dibagi dua lagi perkalian titik, dot produk, dan perkalian silang cross produk. Yang pertama itu perkalian saklar dengan vektor. Hasilnya vektor. Yang kedua perkalian vektor. Untuk yang perkalian vektor dengan vektor, yang pertama itu perkalian titik dot produk. Hasilnya nanti akan saklar. Sifat-sifat perkalian titik yaitu dot produk ada dua, yaitu komutatif dan distributif. Catatannya ada 3. Lalu perkalian silang cross produk hasilnya nanti vektor. Catatannya sebagai berikut. Arah vektor C sesuai aturan tangan kanan. Besaran vektor C sama dengan A kali B sama dengan A, B, sin. Sifat-sifatnya ada 3 seperti yang tertera di video. Lalu kita masuk ke vektor satuan. Vektor yang besar satuannya seperti digambar di video, dan dalam koordinat kartesian atau koordinat gerak, arah sumbu X seperti digambar, arah sumbu Y seperti digambar, dan arah sumbu Z seperti digambar. Sifat-sifat perkalian titik dan produk vektor satuan seperti digambar. Sifat-sifat perkalian silang cross produk vektor satuan seperti digambar. Berikut adalah contoh soalnya dan pembahasannya. Berikut beberapa soal yang diberikan oleh dosen kami, dan saya akan terterakan pembahasannya. Berikut soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, 5, dan 6. Dan ini adalah pembahasan untuk nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, dan 6. Lalu kita masuk ke materi ketiga yaitu kinematika gerak lurus. Kinematika yaitu suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Dan ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya disebut kinematika. Gerak lurus disebut juga sebagai gerak satu dimensi. Berikut perpindahan kecepatan dan percepatan. 1. Perpindahan atau vektor. Perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu atau tergantung sistem koordinat. Dimana seperti gambar di video, catatannya yaitu jarak ke saklar panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda. Contohnya seperti di gambar. 2. Kecepatan vektor. Bila benda memerlukan waktu untuk menghalangi perpindahan, maka kecepatan rata-ratanya seperti di gambar di video, di mana rumusnya yaitu kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu yang diperlukan. V rata-rata sama dengan kemiringan garis menghubungkan X1 dan X2. Sedangkan untuk lintasan, V rata-rata sama dengan X2 dikurang X1 dibagi T2 sama dengan T1. Catatannya sebagai berikut. Lalu
Percepatan rata-rata, perubahan kecepatan persatuan waktu, di mana rumusnya A rata-rata sama dengan P2 dikurang P1 sama dengan P2 dikurang P1. Gerak lurus beraturan GLB ialah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap, percepatan sama dengan 0. Seperti di gambar, di mana ada grafik jarak, grafik kecepatan, dan grafik percepatan. GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak suatu benda pada lintasan lurus terhadap titik acuan tertentu dengan percepatan tetap atau konstan. Rumusnya yaitu besar percepatan sama dengan besar kecepatan dibagi perubahan waktu seperti di gambar berikut. Percepatan ada dua macam, yaitu percepatan bila A positif dan perlambatan bila A negatif. Grafik GLBB ketentuan A sama dengan konstan, di mana seperti di gambar grafik P sama dengan T, grafik A kurang T, dan grafik S kurang T. Dari grafik P kurang T, jarak ditempuh benda yaitu seperti di gambar, ada penjelasannya. Persamaan GLBB di mana Vt yaitu kecepatan akhir benda, Vo sama dengan kecepatan awal benda, sedangkan A percepatan benda, S perpindahan benda, dan T adalah waktu. Dan rumusnya sebagai berikut. Berikut adalah gerak vertikal. Gerak vertikal ialah gerak pada arah sumbu vertikal termasuk GLBB. Gerak vertikal dibagi dua menjadi arah ke bawah dan arah ke atas. Untuk arah ke bawah dibagi dua lagi menjadi gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah. Sedangkan untuk arah ke atas dibagi lagi menjadi gerak vertikal ke atas. Untuk gerak jatuh bebas atau GEJB ialah gerak suatu benda ke bawah karena gaya gravitasi dan tanpa kecepatan awal. Rumusnya seperti di video. Dan untuk gerak vertikal ke bawah, GVB ialah gerak suatu benda ke bawah dengan kecepatan awal. Rumusnya seperti di video. Untuk gerak vertikal ke atas, GVA ialah gerak suatu benda dilemparkan dengan sengaja ke atas dengan kecepatan awal dan geraknya diperlambat. Rumusnya seperti di gambar. Hal-hal penting dalam GVA yaitu kecepatan benda saat Hmax. Yang dimaksud dengan Hmax itu seperti di gambar. Kecepatan benda saat dilepas dan kemudian diterima kembali pada posisi yang sama. V saat naik dan V saat turun, di mana rumusnya sebagai di gambar. Lama benda diurat, T total, rumusnya seperti di gambar. Pembahasan berikutnya yaitu tentang materi dinamika gerak. Dinamika gerak merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang gerak beserta penyebabnya. Penyebabnya benda bergerak bisa dikarenakan beberapa hal. Bisa disebabkan karena dorongan dan bisa juga disebabkan tarikan. B. Hukum 1, 2, dan 3 Newton. Yang pertama, hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, suatu benda yang diam akan tetap diam, dan suatu benda yang sedang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap yang konstan pada lintasan lurus, kecuali jika ada gaya luar yang bekerja terhadap benda tersebut. Dari hukum tersebut, dapat diperoleh bahwa apabila gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka 2. Hukum 2 Newton, jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan 0, benda akan bergerak dengan percepatan yang besarnya sebanding dengan resultan gayanya, dan berbanding terbalik dengan masa kelamaannya. Rumusnya seperti di gambar. Yang ketiga yaitu hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, apabila sebuah benda mengerjakan gaya atau gaya aksi kepada benda yang lain, benda kedua akan mengerjakan gaya reaksi pada benda pertama yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. V aksi sama dengan minus V reaksi.
tanda min menunjukkan arah gaya yang berlawanan. Berat. Berat merupakan gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Massa, singkatan M, suatu benda biasanya selalu tetap dimanapun benda tersebut berada. W sama dengan M kali G, keterangannya W sama dengan gaya berat, M massa benda, G percepatan gravitasi. Hukum gravitasi Newton, yaitu hukum tarik-menarik gravitasi Newton dalam bidang fisika. Berarti gaya tarik untuk saling mendekat satu sama lain. Rumusnya seperti digambar. Percepatan gravitasi dan ketinggian. Percepatan gravitasi suatu objek yang berada pada permukaan laut dikatakan ekuivalen dengan 1 gram yang didefinisikan memiliki nilai 9,80665 m per second kuadrat. Rumusnya seperti digambar. Gaya. Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang akan mempercepat atau memperlambat gerak suatu benda. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang yang bersentuhan antara dua permukaan benda, yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. A. Gaya gesek. Gaya gesek ialah gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawanan arah dengan kecenderungan arah gerak benda. Gaya gesek statif, rumusnya seperti digambar. Gaya gesek kinetik, rumusnya seperti digambar. Nah, untuk gaya normal dan gaya gesekan, gaya normal adalah gaya yang ditimbulkan oleh alas bidang suatu benda, arahnya tegak lurus terhadap bidang tersebut. Sedangkan gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan akibat persentuhan langsung antara dua permukaan, arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Gaya gesek statis, dan 2. Gaya gesek kinetik. Gaya gesek ialah gaya gesek yang bekerja pada benda ketika benda dalam keadaan diam. Sedangkan gaya gesek kinetik, gaya yang bekerja pada benda ketika benda mengalami pergerakan. Gerak atau diamnya suatu benda diperoleh berdasarkan beberapa aturan, yaitu ada 3 aturan, seperti digambar. Lalu masuk ke hubungan antara gaya gesek, gaya normal, dan koefisien gaya gesek, dituliskan sebagai berikut. Bisa dilihat seperti di gambar. 2. Gaya sentripetal. Sebuah gaya yang menyebabkan gerak di jalur yang melengkung disebut gaya sentripetal. Rumusnya seperti digambar. Benda yang digantungkan dengan tali digerakkan persamaannya sebagai berikut. Ini yang tertera pada digambar. Lalu untuk orang yang berada di lift diam atau bergerak dengan V konstan. Rumusnya seperti ini. Lift dipercepat ke bawah, rumusnya seperti ini. Benda yang digantung dengan seutas tali melalui katrol dengan 2 utas tali dalam keadaan setimpang. Jika massa tali dan massa katrol diabaikan dan W lebih besar dari W1, maka percepatan bendanya sebagai berikut. A sama dengan W2 kurang W1 dibagi M1 tambah M2. Benda yang digantungkan dengan 2 utas tali dalam keadaan setimbang sebagai berikut. Contoh soalnya seperti ini, soal nomor 1, dan ini pembahasannya. Soal nomor 2 beserta pembahasannya. Soal nomor 3 beserta dengan pembahasannya. Dan ini soal nomor 4 beserta pembahasannya. Dan ini adalah soal yang diberikan dosen kami. Saya akan meletakkan juga beserta pembahasannya. Soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan berikut adalah jawabannya untuk nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Lalu kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu hukum Newton. Berikut saya akan mengartikan dulu. Dinamika adalah ilmu yang mempelajari gaya sebagai penyebab gerak.
Sedangkan hukum Newton menyatakan hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda. Sedangkan untuk gaya tersendiri adalah kekuatan dari luar berupa dorongan atau tarikan. Hukum Newton, Isaac Newton tahun 1943 sampai 1777 mempublikasikan hukum geraknya dan merumuskan hukum gravitasi universal. Berikut bunyi hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3, dan satuan gaya V sama dengan M kali A, di mana V sama dengan gaya, M massa, A percepatan. Dan dalam satuan internasional, F sama dengan kg dikali M per det pangkat 2 sama dengan Newton. Macam-macam gaya untuk sistem dua benda titik terdapat gaya-gaya, yaitu gaya interaksi dan gaya kontak. Untuk gaya interaksi, gaya yang ditimbulkan oleh satu benda pada benda lain walaupun letaknya berjauhan. Macam-macam gaya kontaknya, 1 gaya gravitasi, 2 gaya listrik, 3 gaya magnet. Definisi medan ialah ruang yang merupakan daerah pengaruh gaya. Akibatnya benda-benda yang berada dalam suatu benda atau suatu medan gravitasi, medan listrik, medan magnet akan menderita gaya, yaitu gaya gravitasi, gaya listrik, ataupun gaya magnet. Sedangkan gaya kontak, gaya yang terjadi pada benda-benda yang bersentuhan. Macam-macam gaya kontak ialah gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Untuk gaya normal, gaya reaksi dari gaya berat yang dikerjakan benda terhadap bidang tempat benda terletak, seperti benda melakukan aksi, bidang melakukan reaksi. Arah gaya normal N selalu tegak lurus pada bidang, seperti di gambar, dan keterangannya juga ada di gambar. Lalu B, gaya gesekan. Gaya gesekan melawan gerak relatif dua benda. Arah gaya gesekan selalu sejajar dengan bidang tempat benda-benda dan berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi gaya gesekan melawan gerak atau menghambat. Macam-macam gaya gesekan ada dua, yaitu gaya gesekan antara zat padat dan zat padat. Yang kedua, gaya gesekan antara zat padat dan zat cair, yaitu fluida. 1. Gaya gesekan statis. Gaya gesekan tersebut yang bekerja antara dua permukaan benda dalam keadaan diam relatif satu dengan yang lainnya. Untuk rumus ada seperti di gambar. Lalu 2. Gaya gesekan kinetik. Gaya gesekan ini yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bergerak relatif. Untuk rumusnya seperti di gambar dan keterangannya. Jika benda ditarik dengan gaya V, tapi benda belum bergerak karena ada gaya gesekan, Vs melawan V. Jika gaya V diperbesar hingga akhirnya benda bergerak, maka gaya gesekan pada saat benda mulai bergerak dirumuskan seperti ini, seperti di gambar. Nah, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yaitu ada 3, yaitu jika VK lebih besar Vs, benda diam. Jika VK sama dengan Vs, benda saat bergerak. Yang ketiga, jika VK lebih kecil dari Vs, benda bergerak. Lalu sifat-sifat gaya gesekan, ada 1 gaya gesekan tergantung. Sifat permukaan kedua benda bergesekan. Lalu berat benda atau gaya normal. Untuk gerak benda pada bidang miring dengan adanya gesekan, rumusnya sebagai berikut. Dan gaya yang bergesek pada benda, untuk rumusnya gaya normal sebagai berikut, gaya berat sebagai berikut, dan gaya gesekan seperti berikut. Sistem katrol sebagai berikut, A dan B. Mana yang B, diagram bebas sistem benda A dan benda B. Gaya-gaya yang bekerja pada benda ada 2. Pada benda A, gaya normal, gaya gesek, gaya tegangan tali. Pada B, gaya berat, gaya tegangan tali. Jika benda bergerak, maka berlaku hukum Newton 2. Rumusnya sebagai berikut. Untuk kedua benda berlaku, yang pertama untuk bidang kasar, rumusnya sebagai berikut. Untuk bidang licin, rumusnya sebagai berikut. Dua benda yang bertepuk pada bidang horizontal, seperti A, balok M1 berada di atas balok M. Gaya normal pada benda M1, rumusnya sebagai berikut. Sedangkan yang B, diagram gaya-gaya vertikal untuk tiap balok.
gaya normal pada benda M2. Rumusnya sebagai berikut. Berikut adalah contoh soal dan pembahasannya. Nah, ini adalah soal yang diberikan dosen kami. Saya tetap akan membahasnya, akan saya paparkan jawabannya. Soal nomor 1 dan nomor 2. Soal nomor 3 ada A, B, C, D. Dan ini soal nomor 4 ada juga A, B, dan C. Berikut jawaban nomor 1. Berikut jawaban nomor 2. Jawaban nomor 3 A, B, dan C. Dan jawaban nomor 4 yang A, B, dan C. Sekian dari saya pembahasan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.